Halo semua, nama gue Reddy. Selamat datang di Amira Podcast. Buat kalian semua yang lagi dengerin podcast gue ucapin selamat datang di Amira Podcast episode 2. Tema kali ini adalah isu kontemporer lingkungan dengan judul COVID-19 dan segala efeknya. Awalnya, seperti janji gue kemarin, sebenarnya gue mau bahas tentang teori lingkungan. Tapi berhubung banyak sekali berita viral yang beredar di sosial media terkait virus corona yang sudah masuk ke Indonesia, membuat gue sedikit panas dan pengen sekali bahas topik ini. Jadi, marilah kita mulai membedah apa itu virus corona dan kenapa hal tersebut bisa berefek pada masker yang sekarang harganya udah jauh sekali di luar nalar. Coronavirus ini atau COV adalah kumpulan virus yang bisa menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun pada kasus tertentu, virus ini bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat. COV ini tercatat dalam sejarah telah menyebabkan penyakit secara global. Salah satunya adalah SARS-CoV yang menyebabkan penyakit SARS. Terjadi sekitar tahun 2002 sampai dengan 2003. Kemudian ada lagi MERS-CoV yang menyebabkan penyakit MERS. Ini terjadi sekitar tahun 2012. Dan sekarang muncul virus corona tipe baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya, yaitu 2019 nCoV yang menyebabkan penyakit COVID-19 atau biasa disebut dengan flu Wuhan. Kenapa disebut dengan flu Wuhan? Karena kasus tersebut pertama kali ditemukan di kota Wuhan, negara Cina pada akhir Desember tahun 2019. Gejala COVID-19 mirip seperti gejala flu, sakit kepala, batuk, terus sakit tenggorokan, hidung berair, dan demam. Tapi, gejala COVID-19 ini disertai dengan gejala penyakit infeksi pernafasan seperti sesak napas dan nyeri pada dada. Nah, dari gejala-gejala tersebut, ada 3 gejala umum yang menandakan bahwa seseorang itu terindikasi atau suspek COVID-19, yaitu pertama demam, kedua batuk, dan terakhir adalah sesak napas. Jadi kalau kita sakit dan memiliki ketiga gejala di atas, jangan panik, segeralah pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul pada seseorang dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah orang tersebut terpapar virus corona, dan untuk memastikan bahwa itu benar COVID-19 harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan itu yaitu 1. Uji sampel darah, kemudian tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak, dan yang terakhir adalah ronsen dada untuk melihat cairan di paru-paru. Dilansir dari Coronavirus COVID-19 Case by Johns Hopkins, link ada di deskripsi, sampai dengan tanggal 5 Maret tahun 2020 sudah sebanyak 96.636 orang positif COVID-19. Kasus ini tersebar di seluruh dunia dan sampai saat itu sebanyak 53.610 orang atau sekitar 55,48% berhasil sembuh dari COVID-19. Namun sebanyak 3.303 orang atau sekitar 3,42% menjadi korban dari virus ini. Di dalam web tersebut juga terupdate ada 2 kasus positif COVID-19 terjadi di Indonesia. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Bapak Presiden Indonesia, Bapak Jokowi bersama Pak Menkes pada tanggal 2 Maret tahun 2020 kemarin
beliau mengkonfirmasi bahwa ada 2 orang di Indonesia yang positif COVID-19. Nah, berawal dari 2 hal tersebut, sampai sekarang ramai sekali semua sosial media memberitakan terkait 2 warga Indonesia yang positif COVID-19. Seketika banyak orang-orang panik dan boom, berita yang tidak jelas kebenarannya muncul di Twitter, di Facebook, di Instagram, dan WhatsApp. Lalu seketika masker mendadak langka dan mahal banget harganya. Untuk meluruskan berita simpang siur, mari kita mulai menelusuri kenapa ada 2 orang WNI bisa positif COVID-19. Menurut informasi yang gua dapat dari Kementerian Kesehatan RI, 2 WNI yang positif COVID-19 adalah seorang anak berusia 31 tahun dan ibunya yang berusia 61 tahun. Semua bermula pada tanggal 14 Februari lalu, si anak ini telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Kontak yang mereka lakukan adalah berdansa bersama, kemudian pada tanggal 16 Februari, warga negara Jepang tersebut pulang ke Malaysia, dan di tanggal yang sama, WNI yang berdansa tersebut mengalami gejala batuk-batuk. Lalu, ia memutuskan untuk melakukan pengobatan rawat jalan di rumah sakit. 10 hari berselang, tepatnya tanggal 26 Februari, batuk-batuk si WNI ini tidak kunjung sembuh. Lalu si WNI tersebut meminta rumah sakit untuk melakukan evaluasi lebih ketat atau pemeriksaan lanjutan. Sekitar tanggal 28 mendekati tanggal 29 Februari, teman dan si WNI yang warga negara Jepang itu mengabarkan bahwa dirinya positif COVID-19 dan sekarang dia sedang dirawat di rumah sakit di Malaysia. Karena cerita tersebut, si WNI, anak beserta sang ibu tersebut, dilakukan pemeriksaan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan, kedua WNI ini positif tertular COVID-19. Jadi berdasarkan info yang didapat dari Kementerian Kesehatan, kita luruskan dulu satu berita yang katanya WNI positif COVID-19 itu hanya hoak. Enggak, itu semua bukan hoak. Itu benar, udah dikonfirmasi langsung oleh Bapak Presiden Jokowi dan dikonfirmasi secara jelas juga oleh Kemenkes RI. Karena sampai saat ini belum ada vaksin untuk COVID-19, cara terbaik yang dilakukan adalah pencegahan, yaitu dengan cara menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita terinfeksi COVID-19. Cara-caranya yaitu 1. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau memakai hand sanitizer setelah beraktivitas di luar ruangan. Kemudian jangan mengusap mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang kotor atau belum dibersihkan. Kemudian, jaga kebersihan benda yang sering kita sentuh seperti handphone dan lain-lain, serta selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kemudian, hindari berdekatan dengan seseorang yang sedang sakit, terutama yang memiliki 3 gejala suspek COVID-19 yang disebutkan tadi. Dan terakhir, gunakanlah masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama di tempat umum atau keramaian. Sampai di sini ada masalah baru lagi. Masalahnya yaitu masker. Harga masker, na'udzubillah min dzalik. Masker sekarang jauh di luar nalar. Di apotik habis, kalaupun ada harganya bisa sampai berkali-kali lipat lebih mahal dari harga normal. Bayangin aja, dulu gue beli masker sekotak 25.000. Sekarang beli masker sekotak 250.000. Itu yang paling murah. Itu pun kalau masih ada stoknya. Asli gue bingung banget, di tengah masalah yang segini ruwetnya masih ada orang-orang kampret yang niat banget cari uang jual masker sekotak 200-400 ribu. Kalau nggak percaya, coba cek aja sekarang di Lazada, Shopee, Tokopedia. Ketik aja masker sekotak, cek harganya berapa. Sangat kampret sekali.
Yang paling kampret itu saat gue lihat di Twitter ada orang jual masker yang dimana gue bisa pastiin 100% itu tumpukan kotak masker pasti dia nimbun. Gak masuk akalnya lagi, kotak masker tersebut dijual online dengan harga 300.000 per kotak. Yang kampretnya lagi, dia nggak jual per kotakan coy. Kotakannya dijual borongan. Dengan bangganya si kampret ini bilang kalau dia ada stok 307 kotak masker dan hanya nerima pembelian secara borongan. Mari kita hitung, si kampret ini jual masker nih, 350 per kotak. Terus dia punya 307 kotak. Kalau dikaliin uangnya bisa sampai 107.450.000. Kan kampret banget. Sebenarnya inti dari podcast gue kali ini adalah gue tahu dan yakin semua orang pasti takut ketular COVID-19. Dan teruntuk kalian semua yang di luar sana yang jual masker mahal dengan harga di luar nalar, tolong pakai akal sehat kalian, pakai logika, dasar kampret. Jangan susahnya orang lu jadiin bisnis, haram. Jangan sampai duit membawa Anda ke neraka cuy, nggak berkah lu jual masker 400.000. Kemudian untuk kalian yang takut sekali terkena COVID-19, tolong jangan panik, jangan mudah percaya sama info yang didapat dari media sosial, terutama dari WhatsApp yang isinya ada tulisan pesan yang diteruskan. Itu yang nurusin pesan kadang dibaca habis aja nggak berita yang ia share. Kemudiannya lagi, tolong sekali jaga persahabatan kalian. Karena ini gue rasain sendiri di tempat kerja gue. Gue tahu masker lagi mahal, tapi jangan sampai gara-gara masker 1 biji, kalian jadi musuhan sama teman sekantor kalian. Jangan, tolong sekali jangan. Kalau punya masker lebih, dan temen lu lagi butuh, kasih aja, itu amal. Nah, terus yang terpenting adalah untuk selalu waspada, dan lakukan pencegahan penularan COVID-19 seperti yang gue bilang tadi. Atau lu bisa cek juga di situs resmi Kemenkes RI dan WHO. Lu baca-baca juga Q&A on COVID-19 dari WHO, itu adalah sumber kredibel yang layak untuk diikutin. Link nanti gue taruh di deskripsi, lu bisa cek dan baca-baca di sana. Terakhir dari gua, tidak usah terlalu takut berlebihan sama COVID-19, karena kalau masalah ini makin parah, pemerintah juga tidak akan tinggal diam. Pemerintah pasti bakal ngambil tindakan yang terbaik untuk kita semua. Karena kita semua adalah rakyat Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijamin dalam Pancasila. Mungkin segini aja untuk Amera Podcast episode 2 dengan judul COVID-19 dan efeknya. Nantikan podcast gue selanjutnya, akhir kata, nama gue Reddy, selalu jaga lingkungan di sekitar kita, go green and stay green.